Bapak, Ibu, saudara-saudari yang diberkati Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian hari ini, Jumat tanggal 11 Desember. Sebelum kita membacanya, marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita hari ini tertulis di dalam Wahyu kepada Yohanes pasal 1 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, segala sesuatu ada awalnya dan ada akhirnya. Jika di dunia ini kita berawal dari kelahiran, lalu akan berakhir dalam kematian. Dan bila Tuhan adalah awalnya, maka Yesus Kristus adalah akhirnya. Tidak ada datang lagi penyelamat yang lain. Firman Tuhan di dalam Wahyu pasal 1 ayat 8, "Aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Allah, yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, yang Maha Kuasa." Inilah penyingkapan rahasia Allah yang disaksikan oleh Yohanes dalam kitab Wahyu, bahwa Allah adalah awal dan akhir. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia, maka Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma pasal 11 ayat 36. Melalui renungan ini, Yohanes bertemu dengan Yesus yang seharusnya disambut dengan sukacita. Namun justru Yohanes ketakutan. Yohanes tersungkur, bahkan seperti orang mati. Lalu Yesus pun meletakkan tangan kanannya dan memberikan penghiburan dan penguatan kepada Yohanes dengan berkata, "Jangan takut." Bapak, Ibu, saudara yang diberkati Tuhan, ada banyak hal yang kita takutkan di dunia ini. Kita takut menderita, takut sakit, takut jatuh miskin, takut menjadi tua, takut tidak dicintai oleh pasangan, takut anak-anak tidak hormat kepada orang tuanya, dan ketakutan-ketakutan lainnya. Saat ini Tuhan yang berfirman, "Jangan takut." Sehingga selogika apapun ketakutan-ketakutan kita di dunia ini, Tuhan beri kekuatan dan penghiburan agar kita jangan takut. Sebab apa? Sebab Aku adalah yang awal dan yang akhir. Artinya, bila penderitaan yang hebat sedang menimpa kita saat ini, maka yakin saja bahwa penderitaan itu ada akhirnya. Tidak ada penderitaan yang abadi. Suatu saat pasti akan berujung. Kemudian Yesus juga berkata, "Aku adalah Omega. Aku adalah yang akhir." Yesus adalah akhir dari semesta ini. Yesuslah yang menjadi akhir dan tujuan hidup manusia. Karena itu, jangan lupa dengan akhir dari perjalanan hidup kita di dunia ini adalah tujuannya hanyalah kepada Tuhan Yesus semata. Alamat akhir dari perjalanan kehidupan ini, kita akan berhenti kepada nama Tuhan Yesus. Sehingga tujuan kehidupan kita jelas. Kita tidak berjalan tanpa arah, melainkan arah dari perjalanan hidup ini hanyalah kepada Dia saja, pencipta langit dan bumi.
dan Dialah yang akan menjadikan langit dan bumi yang baru bagi kita orang percaya. Amin. Marilah kita berdoa. Segala kemuliaan dan hormat hanya kepadamu ya Allah, Allah yang Alfa dan Omega, Allah yang awal dan akhir. Sungguh kami percaya Tuhanlah yang bermula menciptakan langit dan bumi, bahkan yang mengawali kehidupan kami menciptakannya di dunia ini. Dan kami juga percaya bahwa Tuhanlah yang menjadi akhir perjalanan kehidupan kami di dunia ini. Bapa di dalam sorga, apapun yang menjadi pergumulan kami hari ini, biarlah iman kami boleh percaya bahwa pergumulan tidak ada yang abadi. Pergumulan dan penderitaan pasti akan mencapai titik akhirnya. Dan bila kami memenangkannya, maka kami akan dimenangkan oleh nama Tuhan Yesus. Sebab itu firman Tuhan yang menguatkan dan menghibur kami, agar kami jangan takut. Tuhan, Engkau tahu ada banyak hal ketakutan di dalam hidup kami. Kami takut menderita, kami takut sakit penyakit, kami juga takut menjadi jatuh miskin, kami juga takut untuk tidak dicintai oleh saudara, teman, atau pasangan kami. Bahkan kami juga takut anak-anak kami tidak menghormati orang tuanya. Tetapi kami boleh yakin di hari ini Tuhan yang menguatkan kami agar ketakutan itu tidak mencuri iman kami. Sebab bila Tuhan yang memenangkan iman kami, maka segala ketakutan-ketakutan lainnya pun akan dimenangkan hanya oleh firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang diberkati Tuhan, selamat beraktivitas bagi kita untuk hari ini. Tuhan Yesus senantiasa menyertai. Shalom.